Pak, untuk strategi perusahaan sendiri untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini itu seperti apa? Mungkin secara manajemen saya tetap menyarankan kepada manajemen untuk menjaga profesionalisme Hmm. dan menambah klien-klien baru. Hmm. Ya, tidak mesti harus di bidang industri migas, mungkin di telekomunikasi, di energi yang lain lah, yang listrik mungkin. Ya, mencarilah klien-klien baru, tidak mesti harus, mungkin di tambang kita cari klien baru. Baik, tapi adakah rencana ekspansi ataupun aksi korporasi yang akan dilakukan perusahaan dalam waktu dekat? Sementara kita sudah melaksanakannya, dulu kan kita bergerak di bidang jasa eksploitasi, yang mana kita sebagai konsultan untuk jasa konstruksi dan survei. Kita sekarang sudah melangkah ke jasa eksplorasi untuk menemukan data cadangan minyak yang ada di bumi Indonesia. Oke, baik. Ini terkait dengan aksi korporasi tadi, Pak. Apakah juga terkait dengan rencana akuisisi perusahaan seismik, gitu? Tapi itu tidak menyangkut dengan Atla ya, itu secara pribadi kita. Oke. Saya secara pribadi mengakuisisi perusahaan tersebut untuk menunjang pekerjaan Atla. Oke. Baik, Anda secara pribadi mengakuisisi begitu ya Betul. untuk menunjang pekerjaan Atla. Tapi implikasinya bagi Atla sendiri apabila akuisisi akhirnya selesai, ini apa saja keuntungannya? Keuntungannya menambah revenue lebih besar. Menambah pekerjaan lapangan baru, ya terserah Atla itu sih. Atla bisa menjalankan semua bisnisnya apa tidak, itu kan kami semua biasa saya serahkan ke manajemen. Baik. Silakan saja. Kalau dia mau giat, ya mungkin menambah revenue besar. Oke, mungkin apabila boleh di-spill kepada pemirsa CNBC Indonesia, ini dana yang Anda siapkan untuk proses akuisisi ini berapa? Ya itu cukup besar lah. Cukup besar, ya? Cukup besar. Setelah akuisisi ini nantinya akan ada rencana apa saja Pak yang akan dilakukan? Sekarang kita sudah mendapat pekerjaan dari pemerintah ya untuk eksplorasi di Indonesia bagian timur. Yang mungkin akan laksanakan mungkin akhir bulan ini. Oke, Kita segera akan melaksanakan itu. akhir bulan ini. Hanya menunggu gongnya aja. Baik, ini kita melihat begitu ya dari pemberitaan bahwa memang Atla juga dari akuisisi akan membidik kapal khusus untuk operasi lepas pantai. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak terkait dengan hal ini. Kalau Atlas sendiri tidak membidik kapal, cuman mungkin ada perusahaan besar di luar negeri yang sedang membidik kita untuk memberikan kapalnya untuk operasional, survei, mungkin construction di Indonesia. Mencari pekerjaan, dia memberikan kapal tersebut untuk dipakai di Indonesia, perairan Indonesia. Itu aja. Tapi kita belum sempat nerima karena masih banyak perjalanannya. Baik, baik. Nah, terkait dengan tadi eksplorasi di Indonesia Timur, ini tantangan yang paling mungkin menjadi apa yang harus hambatan yang harus dilepas begitu oleh Atla, harus diterjang ini seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau hambatan nggak ada ya kita. Cuman kita kalau pada saat survei menghasilkan sebuah data yang benar di Indonesia ini masih ada banyak cadangan minyak dan gas, ya kita sebagai warga negara Indonesia ya happy aja ya. Oke. Berarti kan Indonesia ya Kaya, cukup ya? bagus lah dan kaya. Betul. Tapi mungkin apakah tantangan geografisnya begitu Pak? Kondisi gunungnya atau gelombangnya, perakhirannya bagaimana ini Pak? Kalau zaman sekarang itu kita tidak terhambat oleh gelombang karena memang kapal yang dipakai ini kan sudah teknologinya canggih. Tidak terpengaruh oleh gelombang besar. Itu sudah berbeda jauh lah dengan zaman dulu. Gelombang besar apapun kita tetap stabil si kapalnya. Tetap stabil. Tetap stabil. Dari proses eksplorasi ini kapal bisa bertahan mungkin berapa lama sih Pak di laut? Kalau kita sih inginnya 5 tahun di laut ya, cuman kan nggak boleh Bu. Ya, itu kan SOP-nya dunia. Tetap itu harus kembali ke darat. Oke. Sebulan setengah mungkin kembali dulu ke darat. Kan orang-orangnya nggak kuat juga ya semua di tengah laut. Kalau kita sih sebagai pemilik perusahaan ya pengennya udah ya di tengah laut seumur hidup gitu kan. Sebanyak-banyak selama-lamanya. Nggak boleh itu kan.
ada HSE-nya, jadi tetap kita harus berhenti dulu, cadangan turun dulu ke darat, naik lagi, itu kan sudah resmi, itu harus dijalankan. Baik, Pak. Jadi memang save-nya 1,5 bulan begitu ya eksplorasi survei. 1,5 bulan, 2 bulan, oke lah, masih oke lah. Baik. Kemudian pandangan perusahaan terkait dengan prospek bisnis di tahun 2026, kita tahu kan kita sekarang sudah di bulan November begitu ya Pak. Sebentar lagi sudah tahun depan. Ini apa saja dan juga target perusahaan ini apa sih Pak? Target perusahaan ya kalau bisa ya kita bantu pemerintah untuk percepatan ketahanan energi tersebut ya. Kalau diizinkan sama pemerintah ya saya bantu semua. Ya. Kita pasti semangat lah untuk Indonesia kan merah putih di dadaku. Baik. Bentuknya apa saja nih Pak? Bentuk apa nih? Bentuk mungkin kolaborasi antara Atla dengan pemerintah itu apa saja? Kita sih hanya menjalankan tugas dari pemerintah. Mereka sudah menentukan, sudah ada budgeting tersendiri, kita hanya melaksanakan saja. Data kita himpun, kita serahkan ke pemerintah, nanti balik ke pemerintah, terserah pemerintah mau dieksploitasi, di drilling, ya terserah mereka. Cuman sudah ditemukan datanya. Mungkin di data pemerintah ada tercantum, oh data minyak kita, cadangan minyak kita sekian besar. Mungkin itu kan urusan pemerintah, bukan urusan kita lagi, kita kan hanya kerja saja. Baik, tapi dari sisi pelaku industri sendiri, bagaimana Anda melihat prospek bisnis di tahun 2026 untuk industri migas dan juga konstruksi dan juga survei bawah laut ini? Kalau saya sih melihatnya tidak akan berhenti ya. Sampai 20 tahun yang akan datang tidak akan berhenti ya. Tetap minyak yang utama ya. Semua memerlukan minyak, kan nggak mungkin semua pakai tenaga nuklir. Betul. Oke, baik. Tapi bagaimana risikonya dengan valuasi ataupun risiko kurs nilai tukar rupiah kita, apakah juga ada pengaruhnya terhadap bisnis? Dan juga kita tahu kan inflasi, kemudian juga supply chain, ini bagaimana Pak pengaruhnya? Sebenarnya kalau kita kan tidak terpengaruh dengan kurs ya, cuman lebih senang kalau kursnya stabil. Terserah itu berapa, tapi stabil. Kalau naik turun terlalu drastis juga kan kita nggak senang. Kan beberapa alat atau bahan bakar juga kan terpengaruh oleh kurs dolar. Ya kalau bisa stabil kita budgetingnya enak semua. Kalau bisa sih saya minta ya stabil lah dolar. Baik, mungkin untuk menjaga pertumbuhan dari bisnis sendiri Pak, nanti mungkin apabila ada gejolak geopolitik di tahun depan, ini kira-kira strategi apa saja yang akan dijalankan? Kan kita di laut, politik apapun tetap kerja di laut ya. Mau ada apapun ya tetap dia kerja. Baik. Kan nggak boleh berhenti. Jadi optimisme semuanya akan lancar saja begitu. Betul, terutama pemilik saham Atla ya, silakan saja.